Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Abdullah yang paling ganteng dan sangat memprihatinkan. Oke, seperti biasa saya mau berbagi ilmu, berbagi cerita dan berbagi pengalaman. Ilmu kali ini saya ceritakan tentang para nabi dan rasul ya. Di akhirat nanti para nabi dan rasul dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya di satu tempat ya. Jadi semua umatnya para nabi dan rasul, mulai dari Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa ya. Jadi semua para nabi dan rasul dikumpulkan di tempat yang sama. Begitu juga dengan umat manusia dikumpulkan pada tempat yang sama. Ketika semua umat manusia dikumpulkan pada di tempat yang sama, maka ketika semua umat nabi pertama umat manusia ini akan lari kepada Nabi Adam. Semua manusia sudah berkumpul banyak, mulai umatnya Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa ya. Wahai Nabi Adam, berikanlah syafaatmu kepada kami. Kami membutuhkan bantuan dan pertolonganmu. Tolong bantu kami, wahai Nabi Adam. Apa jawab Nabi Adam? Wahai anak cucuku, aku tidak bisa membantu kalian. Aku tidak bisa menolong kalian. Masalahnya, aku dulu juga pernah berdosa kepada Allah. Aku juga dulu pernah melakukan kesalahan kepada Allah, telah melanggar perintah Allah. Bagaimana saya mau menolong kalian, memberikan syafaat kepada kalian? Kalian pergilah kepada Nabi Nuh. Akhirnya, semua manusia lari berbondong-bondong menuju ke tempat Nabi Nuh. Wahai Nabi Nuh, tolong kami, berikanlah kami syafaatmu, wahai Nabi Nuh. Apa jawab Nabi Nuh alaihissalam? Wahai semua manusia, wahai umatku, aku tidak bisa menyelamatkanmu, aku tidak bisa menolong kalian. Sedangkan aku sendiri tidak bisa menyelamatkan anakku sendiri, tidak bisa menyelamatkan istriku sendiri. Inilah kisah Nabi Nuh. Mohon maaf, wahai semua manusia, mohon maaf, saya tidak bisa membantu kalian semua. Kalian pergi saja cepat datang kepada Nabi Ibrahim. Akhirnya semua manusia berlari berbondong-bondong menuju Nabi Ibrahim. Setelah datang kepada Nabi Ibrahim, wahai Nabi Ibrahim, tolong kami, berikanlah syafaatmu. Kami tidak ingin masuk neraka jahanam. Tolong kami, wahai Nabi Ibrahim, berikanlah syafaatmu. Apa jawab Nabi Ibrahim? Wahai manusia, aku tidak bisa menyelamatkanmu dan memberikan syafaat kepadamu kalian semua. Coba kalian pergi ke Nabi Isa alaihissalam. Lalu semua manusia lari dan berbondong-bondong menuju kepada Nabi Isa alaihissalam. Wahai Nabi Isa,
Berikanlah syafaat-Mu kepada kami. Tolonglah kami, wahai Nabi Isa. Kami tidak mau masuk neraka jahanam. Tolonglah kami, wahai Nabi Isa. Apa jawab Nabi Isa alaihissalam? Wahai semua manusia, wahai umatku, aku tidak bisa menolong kalian. Aku tidak bisa. Kalian pergi saja kepada Nabi Muhammad alaihissalam. Lalu semua manusia di akhirat, dia akan lari berbondong-bondong menuju Nabi Muhammad. Apa yang dikatakan oleh Nabi Isa, pergi saja kalian ke Nabi Muhammad. Mungkin dia akan bisa memberikan syafaat-Mu, syafaat kalian semua. Jadi semua manusia berbondong-bondong dan berkumpul menuju kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu umat manusia mulai dari Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, dan yang terakhir Nabi Muhammad. Semua manusia di akhirat nanti akan berbondong-bondong mencari Nabi Muhammad, lalu berkata kepada Nabi Muhammad, wahai Nabi Muhammad, wahai Nabi Allah, wahai kekasih Allah, berikanlah syafaat-Mu kepada kami. Kami tidak mau masuk neraka jahanam. Kami tidak mau, kami takut. Tolonglah kami, wahai Nabi Muhammad. Semua manusia menangis pada saat itu, meminta pertolongan kepada Nabi Muhammad. Bahkan dari semua para umat-umat Nabi terdahulu, semua berkumpul disatukan bersama umat Nabi Muhammad dan meminta syafaatnya kepada Nabi Muhammad. Lalu Nabi Muhammad bersujud kepada Allah. Bersujud kepada Allah. Ya Allah, tolonglah umatku dan umat-umat yang terdahulu. Berikanlah mereka syafaat. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wahai kekasihku Muhammad, bangunlah dari sujudmu. Apa yang kau minta, katakanlah. Nabi Muhammad SAW menjawab, ya Allah, berikanlah syafaat kepada umatku. Berikanlah syafaat kepada umat-umat terdahulu, umat sebelum Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, dan umat-umat terdahulu. Berikanlah syafaat-Mu ya Allah. Kasihanilah dia ya Allah. Dia membutuhkan pertolongan-Mu ya Allah. Tolong jangan masukkan semua umat manusia ke dalam neraka jahanam ya Allah. Tolong ya Allah. Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang paling mulia. Nabi satu-satunya yang bisa menyelamatkan semua manusia, bahkan dari umat-umat terdahulu. Berbondong-bondong meminta pertolongan kepada Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad SAW ini Nabi satu-satunya yang bisa memberikan syafaat kepada umat-umat terdahulu maupun umat Nabi Muhammad sendiri. Akhirnya permintaan Nabi Muhammad SAW dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai kekasihku Muhammad, bangunlah, aku akan mengabulkan permintaanmu. Dengan asbab Nabi Muhammad SAW, semua manusia dari umat-umat terdahulu itu akan diberikan syafaat oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi semua nabi dan rasul itu yang paling mulia, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Nabi Muhammad.
Karena nabi-nabi terdahulu tidak bisa memberikan syafaat, tidak bisa memberikan pertolongan kepada manusia-manusia yang lainnya. Bahkan umat-umat yang lainnya tidak bisa memberikan pertolongan. Dan juga umat Nabi Muhammad diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan masuk surga terlebih dahulu dibanding umat-umat Nabi yang sebelumnya sudah ada. Dibanding umat-umat terdahulu, dia akan masuk belakangan. Akan tetapi umat Nabi Muhammad dulu yang memasuki surga. Jadi kita yang masih hidup di dunia ini, bersyukur kita bisa mengenal Nabi Muhammad. Bersyukur kita menjadi umat Muhammad. Kita akan bertemu dengan Nabi Muhammad. Dan kita akan meminta syafaat kepada Nabi Muhammad. Tanpa pertolongan Nabi Muhammad, tanpa syafaatnya Nabi Muhammad, kita tidak bisa apa-apa. Berkat asbabnya Nabi Muhammad, semua manusia akan masuk surga. Semua yang namanya amalan harus mengikuti contoh Nabi Muhammad. Apabila manusia melakukan amalan tidak mengikuti contoh dari Nabi Muhammad, maka semuanya amalan akan tertolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi Muhammad, Nabi terakhir, untuk diikuti, untuk dicontohi, seperti itu. Walaupun ada seorang ulama, kiai, ustadz, atau habib, akan tetapi tidak mau mengikuti contoh Nabi Muhammad, tidak mau. Dia hanya mengikuti aturannya sendiri, sesuai dengan hawa nafsunya sendiri. Maka orang seperti ini akan dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke neraka jahanam. Dan semua para ustadz, para kiai, para ulama, para habib mengikuti contoh Nabi Muhammad SAW, maka mereka itulah ulama-ulama yang paling mulia dan akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala karena mengikuti contoh Nabi Muhammad SAW. Oke, ini saja yang saya dapat sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Apabila ada kesalahan, itu dari kebodohan saya sendiri, kesalahan dari saya sendiri. Saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon maaf kepada semua manusia. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.